Time comes again. I need you to die. Halo semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga sehat semua ya. Oke, sebelumnya kan kita sudah membahas film Ars vs Evil Dead seri 1. Nah, sekarang saya ingin melanjutkan seri berikutnya. Dan bagi teman-teman yang belum nonton series pertama, sebaiknya kalian tonton dulu agar bisa memahami alur cerita yang sekarang saya buat. Untuk seri pertama, silahkan kalian klik pojok kanan layar atas video ini. Jadi, tanpa panjang lebar, langsung saja kita bahas videonya. Let's check it out. Dalam alur cerita series pertama, kita sudah melihat bangkitnya iblis yang merasuki jiwa manusia. Setelah pertarungan berdarah antara Ars beserta Pablo dan Kelly melawan iblis, Kelly meminta Ars untuk datang ke rumah ayahnya. Namun Ars menolak dengan alasan dia harus ke tempat seseorang untuk memecahkan mantra buku kuno tersebut, agar tidak semakin banyak korban. Ketika Ars sedang mempersiapkan segala keperluannya, ada iblis yang menyelinap di mobil Ars. Setelahnya, ada suara motor yang pergi. Rupanya Kelly memutuskan pergi sendiri ke rumah ayahnya tanpa didampingi oleh Ars dan Pablo. Dari informasi yang Pablo berikan, Kelly pergi dengan membawa buku kuno, sehingga mau tidak mau Ars harus pergi ke rumah ayahnya Kelly. Dalam perjalanan mereka, iblis yang menyelinap coba menyerang Ars di belakang kemudi. Rupanya iblis tersebut adalah rekan kerja Ars dan Pablo. Terjadi perkelahian antara mereka di dalam mobil. Syukur Ars dapat mengatasi iblis tersebut dengan cara menusuk tepat di leher iblis tersebut, kemudian mendorongnya keluar jendela kaca mobil. Sementara itu, Amanda yang mendapat informasi berdasarkan petunjuk yang mengarah ke Ars, menyelidiki tempat yang pernah ditinggalinya dan menemukan kartu nama beserta sketsa wajah Ars. Mulai dari petunjuk itu, Amanda memutuskan untuk melacaknya. Sesampainya Ars dan Pablo di rumah Kelly, tanpa pikir panjang mereka langsung menerobos masuk. Namun mereka heran, di rumah tersebut Kelly beserta ayah dan ibunya duduk santai, seperti tidak terjadi apa-apa sebelumnya. Kemudian Kelly berkata ke Ars dan Pablo bahwasanya ibunya hidup kembali dan selama ini tinggal di penampungan. Memang sempat hilang ingatan. Itulah mengapa dia tidak pulang ke rumah dalam kurun waktu 6 bulan, jawab Kelly. Ars yang mendengar itu tidak lantas percaya. Berdasarkan keyakinannya, ada yang salah dengan orang tua Kelly. Namun, Ars tidak langsung mengungkapkan sampai ibunya Kelly menawarkan makan malam bersama. Di meja makan, Ars yang ingin mengetahui kebenaran ibunya Kelly terus-menerus melakukan provokasi ucapan bahwa dirinya tidak percaya dengan ibunya Kelly. Ditambah gelagat yang mencurigakan, sampai akhirnya tanpa segan Ars memukul ibunya Kelly sampai terjatuh. Dan benar saja, ketika dia bangkit menunjukkan wajah aslinya, kemudian langsung membunuh ayahnya Kelly dengan garpu. Melihat hal itu, Ars langsung mengajak duel iblis tersebut, sehingga pertarungan mereka tidak dapat dihindari. Pablo yang coba membantu Ars dengan cara menusukkan pisau di kepala iblis tersebut tidak berdampak apapun. Malahan dia jadi amukan amarah iblis tersebut. Beruntung di saat bersamaan, Ars menghujani tubuh iblis tersebut dengan gergaji sampai iblis itu mati. Setelah rentetan kejadian di rumah Kelly, mereka bertiga memutuskan ke toko tempat di mana seseorang yang bisa memecahkan kode mantra dari buku tersebut. Namun sebelum pergi, mereka menguburkan kedua orang tua Kelly. Kemudian pada malam harinya, seorang wanita yang belum diketahui namanya datang ke kediaman rumah orang tua Kelly, melewati 2 makam yang baru saja dibuat.
Dan tidak lama kemudian dia menarik mayat iblis yang terkubur di sana untuk diinterogasi mengenai tempat di mana Ars berada sembari mengeluarkan pisau yang ditakuti iblis. Keesokan harinya, Ars, Pablo, dan Kelly sudah sampai ke tempat yang mereka cari. Ars memutuskan untuk masuk ke dalam sendiri dan bertemu dengan Hawkins yang punya tempat tersebut. Yang sebelumnya Hawkins menerima tamu yang dia sambut yang tidak lain adalah Amanda. Agar tidak nampak Amanda sedang mencari Ars, dia pamit ke Hawkins dan pada saat Ars menunjukkan buku ke Hawkins, dengan segera dia mengecek dengan seksama sembari terkagum-kagum dengan buku kuno tersebut dan meminta izin Ars untuk membukanya. Pada saat Hawkins sedang melihat lembaran demi lembaran, Amanda masuk dan menodongkan pistol ke Ars, sembari berkata untuk berlutut. Di saat itulah Pablo datang dari belakang dan memukul Amanda sampai pingsan. Ars meminta Amanda ditahan di gudang buku dan meminta Kelly untuk mengawasinya. Sedangkan Ars, Pablo, dan Hawkins akan membuat ritual pemanggilan iblis untuk meminta keterangan memecahkan kode rahasia dari buku tersebut. Iblis yang akan mereka panggil adalah jenis iblis terlemah yang bernama Eligos. Kemudian Hawkins membuat lingkaran pelindung agar iblis tersebut tidak pergi kemana-mana, atau semacam kerangkeng dengan syarat lingkaran tersebut tidak boleh rusak. Hawkins pun memulai pemanggilan iblis dengan mengucap teks yang terdapat di dalam buku kuno tersebut. Dan setelahnya iblis itu pun muncul di hadapan Ars. Tidak mau membuang-buang waktu, Ars menanyakan beberapa pertanyaan, dimulai dari bagaimana memecahkan kode rahasia buku tersebut dan mengembalikan iblis ke asalnya. Namun dijawab oleh iblis Eligos dengan ucapan penolakan sembari mengancam Ars. Dan pada saat Ars meminta Hawkins mengembalikan iblis Eligos ke tempat asalnya, belum sempat dikembalikan, Amanda datang dan menembakkan tembakan peringatan. Sontak saja, Ars kaget sehingga tanpa sengaja merusak lingkaran yang sebelumnya dibuat. Sehingga iblis itu pun terlepas dan langsung menyerang Ars. Ketika Hawkins sedang berusaha mengembalikan iblis tersebut dengan cara membaca teks buku kuno itu, dia diserang secara tiba-tiba oleh iblis yang mengakibatkan dia mati. Melihat keadaan semakin genting, Pablo coba membantu Ars, namun makhluk tersebut menghilang dan muncul di belakang mereka berdua sembari menghisap ruh Ars dan Pablo. Di saat itu pula Kelly berinisiatif mengambil buku dan dipukulkan ke iblis tersebut. Kemudian dia menghilang dan keadaan berangsur kondusif kembali dan seri ini pun berakhir. Nah, menurut kalian bagaimana seri kedua film Ars vs Evil Dead ini? Saya yakin series berikutnya akan lebih seru dan menarik. Dan jangan lupa tetap pantengin channel ini karena akan menyajikan alur cerita film yang menarik untuk kita bahas. Baiklah, jika kalian suka video yang saya buat, jangan lupa untuk di-subscribe dan komen di bawah untuk seri berikutnya. Mohon maaf jika ada yang salah. Terima kasih.